Selamat datang di YouTube aku. Pada video kali ini aku akan menjelaskan tentang identifikasi bakteri patogen pada bahan pangan hewani dan nabati. Di sini aku mengambil dari dua sumber jurnal. Jurnal yang pertama itu tentang bahan pangan hewani dan yang kedua itu tentang bahan pangan nabati. Di sini aku akan membahas yang pertama itu untuk bahan pangan hewani dan yang kedua itu untuk bahan pangan nabati. Untuk bahan pangan hewani di sini aku mengambil sumber dari jurnal yang berjudul Isolasi dan Identifikasi Bakteri Salmonella enteritidis pada daging sapi yang dijual di pasar tradisional Kota Banda Aceh. Jurnal ini ditulis oleh Devi Ramadhani, Fahrul Razi, dan Mahdi Abrar. Yuk kita simak bareng-bareng videonya. Latar belakang dari penelitian ini yaitu daging merupakan bahan pangan yang penting dalam memenuhi kebutuhan gizi. Selain mutu proteinnya yang tinggi, pada daging terdapat pula kandungan asam amino esensial yang lengkap dan seimbang. Daging sapi adalah jaringan otot yang diperoleh dari sapi yang biasa dan umum digunakan untuk keperluan konsumsi makanan. Kecepatan kerusakan daging tergantung pada jumlah mikroba awal. Semakin banyak jumlah mikroba awal dalam daging, maka semakin cepat pula kerusakannya. Suatu produk pangan hewani aman dikonsumsi jika tidak mengandung mikroba patogen, yaitu mikroba yang dapat menyebabkan gangguan kesehatan pada manusia yang mengkonsumsinya. Kontaminasi mikroba patogen pada bahan pangan hewani seperti daging sapi merupakan masalah kesehatan yang perlu diperhatikan. Salah satunya adalah bakteri Salmonella. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengisolasi dan mengidentifikasi bakteri Salmonella enteritidis yang mengkontaminasi daging sapi yang dijual di beberapa pasar tradisional di Kota Banda Aceh. Penelitian ini menggunakan 9 sampel daging sapi yang diambil dari 3 pasar tradisional yang ada di Kota Banda Aceh, yaitu Pasar Beurawe, Peunanyong, dan Seutui. Hasil pemeriksaan terhadap bakteri Salmonella enteritidis menunjukkan bahwa dari 9 sampel daging sapi yang diambil bagian paha luar dari 3 pasar tradisional di Kota Banda Aceh, beberapa ditemukan adanya bakteri Salmonella enteritidis. Hal tersebut bisa dilihat pada tabel berikut. Berdasarkan tabel, jumlah sampel itu ada 9 dan yang positif bakteri Salmonella enteritidis itu ada 3, yaitu di pedagang 1 itu ada di Pasar Beurawe dan Peunanyong, dan yang ketiga itu ada di pedagang 3 di Pasar Peunanyong. Di Pasar Seutui tidak terdapat daging yang terkontaminasi oleh bakteri Salmonella enteritidis dikarenakan tempat berjualannya yang tertutup, bersih, dan tidak tercampur dengan pedagang lain yang tidak sejenis. Adanya kontaminasi bakteri Salmonella enteritidis pada daging sapi yang dijual di beberapa pasar tradisional di Kota Banda Aceh disebabkan karena tempat penjualan yang disediakan oleh penjual tidak tertutup dan daging yang dibiarkan begitu saja dapat meningkatkan pertumbuhan bakteri secara cepat. Sikap konsumen yang kebiasaan memilih daging sapi dengan cara menyentuh sehingga mempercepat perpindahan bakteri. Hal ini sesuai dengan pernyataan Saidah pada tahun 2011, yaitu konsumen memilih daging ayam dengan cara menyentuh daging tersebut sehingga mudah terkontaminasi. Proses penyajian tempat penjual daging yang dipersiapkan oleh pedagang tidak tertutup dan tidak disimpan dalam suhu dingin yang dapat mengakibatkan perkembangbiakan bakteri secara cepat. Untuk menghindari penularan infeksi Salmonella SP, sisa kotoran, urin, atau muntahan penderita harus dibuang dengan hati-hati, sebab dapat menjadi sumber penularan. Sisa makanan yang diduga menyebabkan infeksi harus segera dibuang dan jangan sampai bercampur dengan makanan lain. Piring,
pisau, maupun alat dapur lain yang tersentuh makanan yang diduga mengandung Salmonella sp harus dicuci dengan air panas agar mikroba mati. Penulis menyimpulkan yaitu berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa terdapat kontaminasi bakteri Salmonella enteritidis pada daging sapi yang dijual di beberapa pasar tradisional di Kota Banda Aceh sebesar 33,3%, pada daging sapi bagian paha. Pembahasan yang kedua itu mengenai identifikasi bakteri patogen pada bahan pangan nabati. Di sini aku mengambil sumber dari jurnal yang berjudul Isolasi dan Identifikasi Bakteri pada Sayuran Bayam yang diperjualbelikan di sekitar Jalan Nuri Baru, Kota Makassar. Jurnal ini ditulis oleh Andi Auliah Wardiansah. Latar belakang dari penelitian ini yaitu sampai saat ini aspek mutu dan keamanan pangan masih menjadi salah satu masalah utama dalam produksi dan pemasaran sayuran segar. Mutu sayuran yang tidak konsisten dengan tingkat kontaminan yang cukup tinggi merugikan perdagangan komoditas di pasar regional maupun internasional. Tercatat kasus penolakan produk pangan di Indonesia mencapai 80% karena kotor atau tidak higienis, yang menunjukkan bahwa penanganan keamanan pangan Indonesia masih belum optimal. Kontaminasi mikroba pada sayuran dapat berasal dari penyemprotan atau irigasi yang tercemar limbah, tanah, dan kotoran hewan yang digunakan sebagai pupuk. Mikroba yang sering mencemari buah dan sayuran dan terdapat dalam air irigasi yang tercemar adalah Salmonella, Escherichia coli, dan Shigella sp. Cemaran ini akan semakin tinggi pada bagian tanaman yang ada di dalam tanah atau dekat dengan tanah seperti bayam. Penelitian ini bertujuan untuk mengisolasi dan mengidentifikasi bakteri pada sayuran bayam yang diperjualbelikan di sekitar Jalan Nuri Baru, Kota Makassar. Hasil dari penelitian ini tertera pada tabel di samping saya. Pada tabel menunjukkan bahwa isolasi dan identifikasi bakteri pada sayuran bayam yang diperjualbelikan di sekitar Jalan Nuri Baru menunjukkan bahwa sampel bayam dengan kode A ditemukan bakteri pada media SSA, EMBA, dan McConkey, begitupun juga dengan sampel kode B. Pada tabel 2 merupakan hasil uji TSIA pada sayuran bayam yang diperjualbelikan di sekitar Jalan Nuri Baru, Kota Makassar. Pada tabel menunjukkan bahwa hasil sampel bayam dengan kode A plus garis miring min agar miring berwarna kuning dan dasar agar berwarna kuning tanpa H2S, dan hasil bayam menggunakan kode B yaitu plus garis miring plus agar miring berwarna kuning dan dasar agar berwarna kuning dengan H2S. Pada tabel ketiga itu merupakan hasil pewarnaan gram pada sayuran bayam yang diperjualbelikan di sekitar Jalan Nuri Baru, Kota Makassar. Pada tabel menunjukkan bahwa pada pewarnaan gram sayuran bayam ditemukan bentuk basil dan berwarna merah dan bersifat gram negatif pada sampel A. Dan pada sampel B ditemukan juga bentuk basil dan berwarna merah dan bersifat gram negatif. Pada tabel keempat itu merupakan hasil uji biokimia pada sayuran bayam yang diperjualbelikan di sekitar Jalan Nuri Baru, Kota Makassar. Pada tabel menunjukkan bahwa hasil uji biokimia pada sayuran bayam yang diperjualbelikan dengan kode sampel A ditemukan pada uji sitrat hasilnya V, urea agar positif, LIA negatif, MR positif, VP volt, M positif, I positif, dan O negatif. Lalu ada grup positif, mal positif, sub positif, dan mal positif. Dan terdapat bakteri Enterobacter cloacae. Sedangkan sampel dengan kode B ditemukan uji sitrat hasilnya positif, urea agar positif, LIA positif, MR positif, VP volt,
M positif, I positif, O negatif, glu positif, mal positif, suk positif, dan mol positif, dan terdapat bakteri Citrobacter diversum. Dalam penelitian ini, penulis menyimpulkan sayuran bayam yang diperjualbelikan di sekitar Jalan Nuri Baru, Kota Makassar, terkontaminasi oleh bakteri Enterobacter cloacae dan Citrobacter diversus berdasarkan hasil uji isolasi dan identifikasi dengan menggunakan media SSA, EMBA, dan McConkey. Sedangkan pada uji TSIA dari 2 sampel mencerminkan positif Enterobacter cloacae dan Citrobacter diversus. Pada hasil pewarnaan gram dari 2 sampel yang diperiksa ditemukan bakteri gram negatif yang memiliki warna merah dan berbentuk basil. Lalu pada uji biokimia dari 2 sampel bayam dengan kode A dan kode B mengindikasikan adanya bakteri Enterobacter cloacae dan Citrobacter diversus. Itu merupakan penjelasan dari identifikasi bakteri patogen pada bahan pangan hewani dan nabati yang diambil dari 2 sumber jurnal. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dikoreksi. Di sini saya juga masih belajar. Terima kasih karena sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di next video.